masuk pada pertanyaan KPK yang kini ditengarai menjadi alat politik untuk memberangus lawan, saya mau nanya dulu ke Pak Mahfud, menjelaskan dulu mengapa KPK ini dulu dibentuk dan untuk apa lembaga ini ada saat ini. Dibentuknya KPK itu sebenarnya tidak ada dalam desain awal reformasi kita. Jadi pada awal reformasi itu ya ada semangat memberantas KKN. Untuk itu harus ada penilaian kepada kekayaan para pejabat. Sehingga pada waktu itu yang ada pertama itu sebenarnya KPKPN, Undang-Undang tentang KPKPN, ya, Komite Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Nah, ketika lembaga ini dipimpin oleh Yusuf Shakir berjalan kira-kira setahun itu, wah sudah gencar juga karena banyak pejabat dipanggil dan hartanya diumumkan. Sangat mengagetkan pada waktu itu. Nah, tapi juga banyak yang marah pada waktu itu. Kok ada lembaga ngomong-ngomongan harta kekayaan pejabat? Nanti kalau dirampok orang bagaimana? Apakah itu benar? Apakah macam-macam? Sehingga pada waktu itu KPKPN ini kemudian kalau gitu dibubarkan aja, bentuk sekalian yang lembaga penegak hukum. Maka lahirlah KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, menggantikan KPKPN. Kalau KPKPN bukan lembaga penegak hukum ketika itu ya? Bukan, dia administrasi saja. Misalnya waktu itu galak juga kekayaan mantan Menteri A, Menteri B itu. Waktu itu mengagetkan ada orang punya harta sampai 40 miliar, 50 miliar. Kan untuk waktu itu ya, di tahun 2000 kan luar biasa. Wah, menteri punya kekayaan begitu. Dapat dari mana? Tidak mempunyai perusahaan gitu. Alasannya sama aja, hibah dari orang tua, hibah dari saudara, dan macam-macam gitu. Nah, kalau gitu, kembangkan aja yuk, bentuk KPK gitu. Maka lahirlah Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Nah, itulah lahirnya KPK. Itu di masa pemerintahan Presiden siapa? Megawati? Itu di masa pemerintahan Presiden Megawati. Jadi penandatangan pertama KPK itu ya Presiden Megawati. Meskipun pada waktu itu ada tolak tarik ya. Ketika yang terpilih pertama, yang paling diunggulkan tuh menjadi ketua KPK kan Marsilam Simanjuntak pada waktu itu. Pak Marsilam awalnya ya. Tapi pada ketakutan semua. Muncul akhirnya Taufikur Rahman Ruki CS. Tapi ini tidak kalah gala kan, langsung membuat gebrakan-gebrakan dan membuat sejarah yang tidak terlupakan. Ya saya kira pasien pertama yang dikejar dan kemudian dipenjara itu kalau pejabat tinggi itu ada Mulyana, KPU kan, KPU langsung di OTT, kemudian Nasaruddin, Gubernur, Nasaruddin sudah agak, Nasaruddin Samsudin, iya, sambungan dari itu. Tapi penangkapan pertama kan Mulyana. Dari Mulyana itulah berkembang ke Nasaruddin, ke yang lain yang dari Bandung itu profesor, ada yang dari Papua gitu kan, akhirnya ditangkap semua kaitan dengan itu. Jadi ketika itu memang tidak pandang bulu ya? Pada saat itu di zaman Pak Ruki tidak pandang bulu dan ditakuti. Nah sesudah zaman Pak Antasari Azhar juga lebih ditakuti lagi kan? Karena pada waktu itu ada Jaksa Urip Trigunawan ditangkap, dikejar, ya kan? Kemudian macam-macam lah. Jaksa ada polisi berpangkat, polisi juga dikejar, mantan Kapolri juga ditangkap, dan macam-macam ya. Terus sesudah itu ada lagi polisi, jenderal polisi bintang 2 yang mungkin sekarang masih di penjara saya kira. Saya tidak tahu pas sudah keluar. Tapi pada waktu itu bertaring betul KPK, dan di lingkungan kementerian pada waktu itu belum banyak. Kalau menteri-menterinya pada waktu itu bukan tidak ketemu, saya kira pada waktu itu para menteri itu belum punya akal dan belum punya ide-ide gila untuk melakukan korupsi. Kan sesudah itu lalu banyak akhirnya menteri-menteri juga yang masuk kan. Nah sekarang